Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Kak. Oke, baik Kak. Sebelumnya terima kasih atas kedatangan Kakak pada hari ini yang telah meluangkan waktunya. Di mana sebelumnya kemarin juga kita sudah sempat melakukan sesi wawancara pertama, yang dimana kan sudah juga dijelaskan bahwasanya kita akan melakukan 3 sesi wawancara yang akan kita penuhi dalam pertemuan. Nah, baik Kak, mungkin sebelumnya saya perkenalan diri ulang. Perkenalkan, nama saya Nur Khalisa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi angkatan 2022. Mungkin Kakak juga bisa memperkenalkan diri ulang, Kak. Baik, Kak. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, Kak. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Kakak bisa memanggil saya dengan sebutan Nisa. Oke, baik Kak Anissa. Jadi mungkin pada sesi wawancara kedua kita ini mungkin tidak jauh-jauh lagi dari pengalaman tentang Kakak yang memiliki strict parents. Walaupun nanti mungkin ada yang dirasa bahwa pertanyaan itu hanya menambah ya Kak, karena untuk kembali menggali, karena juga tidak mungkin juga pertanyaan kemarin juga kembali kuulang ditanyakan ada juga penambahan sedikit pertanyaan. Nah, mungkin saya juga kembali lagi menekankan bahwasannya untuk wawancara kali ini tuh saya izin untuk melakukan perekaman audio dan juga foto dokumentasi pada proses wawancara kita, Kak. Apakah Kakak bersedia? Iya, Kak, saya bersedia. Oke, baik Kak. Nah, jadi terkait dengan waktu durasinya itu mungkin sekitaran 20 sampai 30-an menit Kak. Apakah Kak bersedia? Iya, Kak, saya juga bersedia. Oke, baik Kak. Mungkin kita langsung saja masuk ke beberapa pertanyaan, yaitu saya ingin tahu bagaimana respon Kakak terkait dengan lingkungan rumah yang memiliki orang tua yang strict parents. Oke, Kak, menurut saya lingkungan rumah saya yang mempunyai orang tua dengan pola asuh yang strict, menurut saya itu mungkin suasana rumahnya itu tidak hangat, dan juga dalam lingkungan rumah itu pasti banyak sekali yang namanya aturan-aturan yang diterapkan, banyak batasan-batasannya. Jadi kalau dari saya pribadi yang menilai atau yang merasakan sendiri pola asuh orang tua saya, menurut saya itu memberikan tekanan bagi seorang anak, Kak, dan juga di mana lingkungan seperti itu merasa bahwa kita itu tidak bebas, dan juga kita dalam satu lingkungan itu kita akan merasakan yang namanya perasaan yang sedih, karena memang kalau dalam lingkungan rumah mempunyai orang tua dengan pola asuh yang strict, mungkin apa ya Kak, bisa dikatakan kayak beban tersendiri begitu dari kita, karena dan juga ada perasaan iri. Tapi di satu sisi adanya pola asuh yang strict dalam satu lingkungan itu bisa jadi diartikan sebagai pandangan yang positif, Kak, karena mungkin terdapat sebuah alasan mengapa orang tua kita itu menerapkan hal tersebut, Kak. Oke, baik Kak. Jadi berdasarkan dari pemaparan Kakak itu responnya Kakak itu biasa juga menimbulkan adanya rasa iri ya Kak. Iri dengan pengasuhan dari teman-teman Kakak, atau dari mana rasa iri itu muncul Kak? Iya, Kak, tentu saja iri dengan pola asuh yang diterima oleh teman-teman saya, dan juga iri terhadap iri terhadap kebebasan yang didapatkan oleh teman saya, Kak. Mungkin sebagian besar seorang anak yang mengalami pola asuh yang ketat mungkin menginginkan adanya perubahan sikap orang tuanya, menjadi kayak lebih meminimalisir terjadinya pola asuh tersebut. Dan juga sebagai seorang orang tua, dia itu harus menerapkan aturan sesuai dengan keadaan anaknya, dimana mungkin dia harus
mulai mengerti perasaan-perasaan anaknya. Dia harus mulai mengerti bahwa setiap naik tingkatan itu, maka pola asuh yang diterapkan itu mungkin boleh ketat, namun mungkin diperhatikan lagi dengan lingkungan sekitarnya, karena tidak mungkin selamanya itu seorang anak itu harus dikekang oleh orang tuanya, Kak. Dan juga kenapa dibilang saya merasa iri sama teman saya yang mungkin dikasih kebebasan, di mana dia juga tidak memiliki halangan dalam bidang, kalau misalnya mereka mau minta izin itu mereka itu tidak memiliki, kayak dibilang harus dijelaskan lagi secara rinci apa alasannya untuk minta izin, dimana kayak mereka tuh mudah mendapatkan izin, Kak, begitu maksudnya. Sementara saya di sini harus dijelaskan lagi secara rinci. Nah, kalaupun sudah dijelaskan secara rinci, Kak, mungkin tetap saja begitu tidak dikasih izin. Oke, baik Kak. Nah, kemudian Kak, terkait dengan di mana Kakak banyak menjelaskan bahwasannya banyak komentar-komentar dari respon-respon Kakak yang bermunculan karena Kakak sendiri yang sudah mengalami pengaruh-pengaruh dari adanya pola pengasuhan ketat ini. Apakah Kakak sendiri ini pernah mendiskusikan hal itu, Kak, terkait dengan jawaban-jawaban yang barusan Kakak sampaikan, yang dimana banyak Kakak paparkan bahwasannya bagaimana anak terpengaruh ketika pengasuhannya itu ketat, banyak sekali kayak larangan-larangan kayak begitu, Kak, sehingga kayak banyak juga menimbulkan perasaan iri kepada orang lain, kayak mulai juga membandingkan dirinya, Kak. Bagaimana itu? Apakah Kakak pernah mendiskusikannya? Jadi, Kak, saya kalau dibilang pernah mendiskusikan apa yang saya rasakan atau tidak terhadap kedua orang tua saya, itu bisa dibilang sering sih, Kak, sering sekali. Namun mungkin setelah mendiskusikannya, misalnya menyampaikan perasaan saya bahwasanya saya tidak suka seperti ini, saya tidak suka aturan seperti ini, bahwa saya bolehlah dikasih aturan, namun mungkin bisalah kayak tidak terlalu ketat begitu, karena saya juga sudah besar, sudah bisalah kayak menjaga diri, meskipun saya tahu kekhawatirannya orang tuaku terhadap saya dan juga terhadap pergaulan-pergaulan yang ada di luar sana. Namun di satu sisi kita itu namanya sudah mahasiswa, kayak kita mungkin kegiatannya tidak bisa dibatasi karena kan semuanya itu kayak di luar kendali kita. Kayak mungkin misalnya kalau kuliah juga, misalnya kan selalu ada kelas dadakan. Nah, kalau seperti itu kan kalau orang tua tuh paling tidak suka, Kak, kalau misalnya dikasih tahu mendadak. Nah, kita kan itu bukan keinginan kita, itu bukan juga kita yang menentukan begitu, Kak. Nah, saya pernah mendiskusikan semuanya sama orang tua saya tentang peraturan ini membuat saya tidak nyaman, dan bagaimana sih bentuk peraturan yang membuat saya itu nyaman. Namun ternyata tetap saja, Kak, terlepas dari segala ungkapan-ungkapan perasaan yang saya rasakan, kayak saya sedih, kecewa, dan juga merasa tertekan, di samping itu orang tua saya tetap kekeh dengan aturannya dan juga berpendapat bahwasanya aturan yang diterapkan oleh orang tua saya itu baik untuk saya. Jadi orang tua saya itu selalu bilang kepada saya, terlepas bagaimanapun dampak atau pengaruh yang ditimbulkan kepada kamu, namun ada juga sisi positifnya, dimana saya mungkin bisa menjaga diri dan juga saya lebih bisa melindungi diri saya merasa terlindungi oleh orang tua saya. Dan juga mungkin satu sisi orang tua saya juga pernah berkata bahwasanya sikap dia seperti ini mungkin memang terlihat kejam, namun dia minta saya percaya bahwa mungkin di luar sana ada anak yang bebas, namun percaya bahwa mungkin mereka juga butuh perhatian dari orang tua. Nah, orang tua saya tuh bilang kayak harusnya tuh saya bersyukur begitu, kayak orang tua saya perhatian sama saya, meskipun kayak kalau menurut saya itu caranya yang sedikit salah dengan menerapkan aturan yang sedikit ketat atau kayak udah ketat sekali sih, Kak. Oke, baik, Kak. Jadi waktu diskusi di mana Kakak bilang bahwa orang tua Kakak itu masih kekeh ya, Kak,
terkait dengan pengawasan yang dipilihnya. Nah, jadi bagaimana itu tanggapan kakak? Apakah kakak memiliki perasaan tersendiri yang kakak rasakan kayak mungkin kakak sendiri yang bisa paparkan? Baik Kak, jadi apa yang saya rasakan setelah mendapat penolakan dari orang tua saya dan juga mendapat pengertian mengapa orang tua saya melakukan hal itu, mungkin saya kayak merenungkan kayak kayaknya tadi yang saya lakukan itu mungkin salah, kayak kenapa saya tega berkata seperti itu di depan orang tua saya, kayak tapi sewaktu-waktu itu Kak, kalau misalnya saya dalam kondisi yang memang sudah emosi dan emosi saya tidak bisa dikendalikan itu Kak, mungkin saya terkadang langsung merespon dengan berteriak di depan orang tua saya, dan juga terkadang tuh saya menangis Kak, saya marah, saya menyampaikan kekecewaan saya di depan orang tua saya bilang sama dia kalau iya saya paham Ji apa yang mereka takutkan sama saya, apa yang bentuk perhatian yang mereka berikan kepada saya. Namun kalau dibilang itu Kak, saya juga punya hak untuk bebas, kayak saya itu tidak harus selamanya berada di bawah aturan yang diterapkan oleh orang tua saya Kak. Jadi kalau dibilang perasaan yang sangat mendominasi setelah mendapatkan reaksi seperti itu, mungkin perasaan sedih dan juga kecewanya itu besar sekali sih Kak. Kayak nggak nyangka begitu, sudah dipikirkan matang-matang untuk berbicara, sudah disiapkan segala alasan kalau misalnya dibantah, sudah dipikirkanlah segala kemungkinan yang akan terjadi dan juga sudah dipikirkan juga seperti apa cara mengatasinya. Namun kayak tetap saja orang tua saya itu Kak kayak tidak menerima hal itu, jadi mungkin saya sangat sedih, kecewa, bahkan nangis. Oke, baik Kak. Jadi Kak, kan itu tadi sudah dijelaskan bagaimana emosi-emosi yang keluar sewaktu diskusi kakak itu tidak berjalan sesuai keinginan kakak ya. Nah, kemudian Kak, bagaimana tanggapan dari orang tua kakak sendiri dalam dukungan emosional ataupun simpati ketika kakak merasa sangat tertekan, seperti juga sewaktu kakak mengalami kekecewaan, sedih, apalagi pas baru-baru yang kakak ceritakan terkait dengan diskusi yang memang tidak berjalan sesuai dengan apa yang kakak inginkan. Oke Kak, kalau bentuk simpati dan juga dukungan yang diberikan oleh orang tua saya setelah saya mengungkapkan lagi perasaan saya dari setelah terjadinya diskusi itu, mungkin orang tua saya itu hanya memberikan pengertian Kak kepada saya. Orang tua saya itu mengatakan lagi kayak apa ya, kayak dia tuh berusaha menenangkan apa yang saya rasakan begitu Kak, kayak dia tuh menghindari segala kemungkinan yang terjadi dalam diri saya. Nah, terus Kak di situ mungkin orang tua saya itu setelah berusaha menenangkan saya, orang tua saya itu juga mungkin kalau dari sisi ayah saya mungkin memang dia kayak langsung pergi begitu saja, mungkin kayak simpati mungkin kayak berasal dari ibu saya yang khususnya kan namanya perempuan, sama-sama merasakan lah kayak kan perasa begitu kan, jadi kayak dia sesama perempuan pasti mengerti apa yang dirasakan oleh anaknya Kak. Jadi kayak bagaimana ya Kak, kayak kalau bisa dibilang dukungan yang diberikan oleh ibu saya itu hanya begini, kayak mungkin kalau misalnya ada kegiatanku yang memang betul-betul harus kuhadiri dan tidak diizinkan sama ayahku, mungkin di situ ibuku akan mencoba untuk membantu supaya diizinkan kayak apapun resikonya. Tapi di samping itu ibuku bilang kalau harus Kak, tapi saya harus Kak ikuti atau turuti aturannya ayahku yang saat ini. Namun ibuku juga akan turuti kemauanku kalau memang itu memang sudah penting sekali. Tapi kalau dalam hal kayak untuk pergi keluar rumah dengan tujuan yang tidak jelas, mungkin kalau soal itu ibuku mungkin tidak bisa untuk membicarakan sama ayahku. Terus juga ibuku tuh juga mendukung atau memberikan saran sama saya untuk mungkin dapat kayak turuti dulu apa yang dimau sama ayahku, nanti mungkin
bisalah dilihat-lihat kalau misalnya ayahku dia peka terhadap perubahanku dan juga dia melihat atau merasakan saya mulai berubah menaati aturannya, mungkin bisalah membuat hatinya itu berbalik untuk meminimalisir aturan yang terjadi pada saya. Oke, baik Kak. Berdasarkan dari cerita Kakak sendiri di mana Kakak itu tadi di mana bahwasannya sewaktu Kakak mendapati emosional yang kayak memiliki perasaan yang sedih itu masih ada dari ibu Kakak yang di mana ibu Kakak itu masih memberikan dukungan ya Kak. Tapi itu masih harus memiliki alasan yang kuat kayak kalau dari pandangan ibu Kakak itu penting, mungkin ibu Kakak sendiri itu akan membantu Kakak sendiri. Nah, jadi kalau dari dalam keluarga itu Kakak sendiri itu memang dekat dengan ibu Kakak atau lebih ke bapak? Kalau dari dalam keluarga, terus terang saya lebih dekat sama ibu saya dong Kak, karena kalau bisa dibilang sama ayah saya itu Kak kayak jarang begitu, kayak apalagi kan dia bekerja, jadi bisa dibilang tuh kayak interaksinya di dalam rumah itu kayak sebentar, kayak misalnya kan kalau kalau pagi bisa dibilang dia kayak berangkat kerja pagi-pagi sekali pas anaknya belum bangun, terus kalau pulang kayak agak malam, jadi kayak kurang dekat lah begitu Kak sama ayahku. Tapi kalau dari sisi ibuku kan kalau dibilang kalau dilarang pergi-pergi kan seharian pasti menghabiskan waktu sama ibu, jadi lebih dekat sama ibu, kayak memang agak ketat juga sedikit aturannya, tapi kalau masih dalam rumah mungkin dia itu bisa dibilang kayak sahabat, Ji bercerita sampaikan Ji juga keluhanku. Tapi kalau memang kalau sudah sama ayah mungkin bisa dibilang kayak kalau mau bicara saja itu bisa dibilang jarang sih Kak, apalagi kayak mungkin kayak saya kayak membatasi diri begitu, kayak saya mungkin kayak agak apa ya, kayak semacam ada batasan lah gara-gara aturannya diterapkan, jadi saya tuh kayak menghindari ayah saya karena tuh kayak saya takut begitu bertemu sama dia, karena bisa dibilang itu Kak kayak apa ya, baru lihat mukanya tuh takut baru juga kayak dia selalu begitu, kayak jarang juga dia sapa Kak, kecuali kalau memang kayak disuruh makan sama-sama, atau mungkin kayak ada hal yang mungkin dia mau suruh sama saya, mungkin seperti itu Kak, kayak lebih dekat sama ibu Kak. Oke, baik Kak. Kemudian Kak, bagaimana Kakak merasa dalam pengalaman yang memiliki orang tua yang ketat dalam mempengaruhi persepsi diri Kakak sendiri? Adanya orang tua yang ketat mungkin mempengaruhi ya Kak persepsi atau pandangan saya terhadap diri sendiri. Kayak di situ saya mulai memandang diri saya itu sebagai sosok yang mungkin penurut dengan kedua orang tua saya, meskipun kayak sewaktu-waktu itu mungkin bisa melawan kalau memang sudah dibilang kayak kalau sudah kayak kalau dibilang itu. Tapi sewaktu-waktu itu Kak, aku bilang tadi mungkin akan menjadi kayak anak yang sedikit melawan lagi sama orang tua kalau keinginannya mungkin sudah tidak tahan karena batasannya. Tapi di sisi lain itu saya menjadi sosok yang pendiam, mulai berdiam diri, kayak mulai tidak terbuka juga sama orang. Saya juga mulai memunculkan kayak tindakan-tindakan yang menurut saya itu tidak baik, saya hindari juga. Jadi kayak terkadang sih saya juga kayak memandang diri saya itu sebagai sosok yang mungkin bisa dikatakan tuh sangat tidak menaati apa yang diucapkan oleh ayah saya, karena aku bilang juga saya tuh pernah begitu kayak berteriak di depannya. Jadi saya tuh menjadi sosok yang tidak menuruti apa yang diinginkan oleh orang tua saya. Kayak bisa dibilang saya itu jadi, kalau mungkin dari pandangannya ayah saya terhadap saya,
mungkin dibilang saya itu anak yang pembangkang. Saya tidak pernah menuruti aturan atau ucapan yang diberikan kepada saya. Oke, baik Kak. Jadi dengan pengalaman memiliki orang tua yang ketat itu mempengaruhi persepsi dari diri Kakak sendiri ya? Iya Kak, sangat mempengaruhi. Oke. Baik Kak. Kemudian kalau dari bisakah Kakak menceritakan bagaimana pengalaman Kakak dalam pengalaman yang dimana didampingi oleh pengasuhan orang tua yang ketat dalam membangun ketahanan Kakak terhadap banyaknya tekanan yang sudah terbiasa Kakak rasakan dari orang tua Kak? Baik Kak, jadi pengalaman saya mempunyai orang tua dengan pola asuh yang ketat yang kemudian mungkin berpengaruh terhadap tingginya ketahanan diri saya karena adanya tekanan-tekanan yang diberikan itu mungkin bisa dibilang kayak berawal dari di mana pola asuh tersebut diterapkan kepada saya, di mana saya mulai menyadari adanya pola asuh tersebut. Saya mulai kayak bisa dibilang di situ pertama kali itu saat saya mulai mengutarakan apa yang saya inginkan. Di situ mungkin langsung tidak diperbolehkan begitu kayak kalau dari segi ketahanan saya itu mungkin saya mulai tahan sikap-sikap yang diterapkan oleh orang tua saya kepada saya Kak, karena mungkin di pengalaman masa laluku itu mungkin yang pernah saya rasakan saat saya ingin mengikuti yang namanya studi tour atau kayak jalan-jalan sama teman, mungkin di situ dilarang untuk pergi karena merasa bahwa itu kan perjalanan jauh, masih itu tidak ada dampingan orang tua kayak atau didampingi oleh orang atau keluargaku. Jadi kalau bisa dibilang dari sisi ketahanan diri tuh sudah sangat ini sih, kayak apa ya, bisa dibilang sudah tahan sekali sama pola asuh yang diterapkan oleh orang tuaku, kayak sudah kebal begitu Kak. Kayak kalau minta izin juga kayak sudah tahu pasti endingnya sama aja lagi seperti itu. Kayak apa ya, kalau mau dibilang tingkat ketahanan diriku sebelum dan sesudah mendapatkan pola asuh tersebut bisa dibilang itu perbedaannya sangat kentara sekali sih Kak. Kayak bisa dibilang kalau dulu kayak sedikit-sedikit itu mungkin bisa dibilang langsung menangis. Kalau sekarang itu kayak mungkin gara-gara sudah terlalu sering begitu, jadi kayak perasaanku kayak mulai kayak mulai terbiasa lah begitu, tahan untuk tidak menangis lagi. Kayak sekarang itu kayak menerima misalnya konsekuensinya Kak. Oke, baik. Kalau terkait ini Kak, bagian ini saya ingin mendengar sendiri bagaimana pandangan dan tanggapan Kakak sendiri yang sebagai remaja yang memang mengalami atau memiliki strict parents. Bagaimana pendapat Kakak terkait dengan apa itu strict parents? Oke Kak, kalau dari sisi saya sendiri, strict parents itu atau bisa dibilang pola asuh yang ketat yang diterapkan oleh orang tua itu menurut saya sebuah ketidakbebasan dan juga sebuah keterbatasan yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini mungkin orang tua yang menerapkan pola asuh strict parents akan menerapkan pola asuh yang menurutnya itu sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kayak mereka itu sebelum menerapkan aturan tersebut mungkin mempertimbangkan dengan segala aturan-aturan sebelumnya, dengan segala kondisi-kondisi di lingkungan masyarakat. Jadi kayak mereka tuh mempertimbangkan dampak, sisi positif, sisi buruknya. Kayak mereka tidak mau anaknya terjerumus kepada hal-hal atau pergaulan yang tidak diinginkan, sehingga orang tua saya itu Kak, kalau dari saya sisi strict parentsnya saya gambarkan sebagai batasan dalam berperilaku, beraktivitas, dan juga batasan pergaulan, di mana mereka mungkin menerapkan kepada saya aturan-aturan
yang mungkin tidak sesuai yang saya inginkan tapi menurutnya baik. Jadi menurut saya secara umum pola asuh strict parents ini bisa saja menimbulkan dampak buruk terhadap anaknya. Kalau dari sisi saya sih ya begitu, Kak. Oke, baik Kak. Kemudian Kak, kalau dari tingkat kontrolnya, Kakak bisa gambarkan sedikit, mungkin kayak kasih rating apa boleh juga Kak dari Kakak sendiri. Tingkat kontrol dari pola pengasuhan orang tua Kakak, mungkin kayak bisa juga membandingkan antara yang dulu dan sekarang seperti itu. Kalau yang dulu mungkin ratingnya itu 2/10 karena masih bilang masih tidak terlalu kentara. Kalau dari sekarang mungkin 10/10 sih, Kak, kayak berat sekali sih kalau menurut saya. Cukup tinggi ya Kak. Baik Kak, mungkin itu saja pertanyaan dari saya untuk sesi wawancara kedua ini, dan saya juga berterima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Kakak dari banyaknya pertanyaan, dan di mana Kakak mungkin memiliki jawaban yang memang cukup panjang, dan juga Kakak juga mulai terlihat sudah mulai terbuka. Jadi saya cukup senang mendengar bagaimana Kakak memberikan jawaban-jawabannya. Oke, baik Kak. Oh iya, jadi saya juga ingin mengingatkan kembali bahwasannya sesi wawancara kita berikutnya itu masih ada tersisa satu pertemuan ya Kak. Apakah nanti itu saya bisa menghubungi Kakak kembali? Iya, Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak. Mungkin sekian dari wawancara kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa juga.